Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekali frekuensi, Tabi pun. Ya pun. Selamat datang di I'm Fine, informasi mengenai frekuensi dan infrastruktur digital persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Kembali lagi bersama saya Sofi dan rekan saya Nurwan di episode kedua I'm Fine. Di episode pertama kita udah bahas mengenai Balmon dan Tusi Balmon nih Mbak Sofi. Benar-benar. Nah di episode kedua kali ini kita bahas apa nih? Boleh di-spill? Jadi di episode kedua kali ini kita ngobrol santai aja nih dengan tema kenal lebih dekat Unar dan Orari. Wah, Unar dan Orari ya. Nah berhubung dengan tema tersebut pula kita udah menghadirkan dua bintang tamu spesial nih. Ya. Yang pertama ada Bapak Iwan Nofriza SEMM Yankee Bravo 4 Victor Alpha Yankee. Beliau merupakan Ketua Orari Daerah 4 Provinsi Lampung. Izin Bapak, gimana kabarnya hari ini? Boleh disapa juga sekali frekuensi kita yang di rumah. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Semoga demikian juga dengan semua sekali frekuensi yang ada di Lampung. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah kemudian pagi ini Pak boleh ceritakan ke sekali frekuensi kegiatan pagi ini di Orari khususnya. Oh iya, tadi pagi baru selesai kita melaksanakan ujian negara amatir radio yang diadakan bekerja sama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi kelas 2 Provinsi Lampung. Alhamdulillah telah selesai dan lulus semua. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua ada siapa nih bintang tamu? Kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Takdir STMH Yankee Delta Eik Bravo Eko Sierra. Beliau ini selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Juga kemarin beliau sebagai narasumber ya di episode pertama kita. Episode pertama. Kali ini hadir lagi menemani kita di episode 2. Gimana Bapak kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sekali frekuensi dan infrastruktur digital. Pak Iwan, tos dulu Pak Iwan. Siap. Mantap. Dalam keadaan sehat walafiat pula. Gitu Mas. Ya boleh diceritakan juga Pak kegiatannya tadi kan udah dikasih tahu juga sama Pak Iwan. Kalau ada Unar pagi ini boleh dari sisi Balmonnya diceritakan. Oh iya terima kasih. Jadi pagi ini saya berkantor mulai jam 8 tadi kami mengikuti Zoom dari salah satu satker kita di Kementerian Komdigi. Terus pagi ini saya juga melepas teman-teman kembali yang bertugas karena pagi ini satu pekan ini kami melakukan kegiatan penertiban nasional tahap pertama untuk tahun 2025. Penggunanya adalah pengguna spektrum frekuensi radio izin kelas dan mereka kembali beraktivitas. Demikian pula kegiatan-kegiatan rutin lainnya mengecek nota-nota dinas yang masuk dari beberapa kantor pusat kita. Itu Mas. Siap. Masih pagi ternyata sudah banyak juga kegiatan. Iya udah padat ya kegiatannya ya. Sepertinya cukup ya pengantar kita pagi ini. Cukup. Langsung ke pertanyaan pertama Mbak Sofi. Pertanyaan pertama untuk siapa? Bapak Kak Orda. Bapak Kak Orda dulu boleh. Untuk Pak Kak Orda izin Pak boleh dikasih tahu nih ke sekali frekuensi apa sih itu Orari dan peran fungsinya tuh seperti apa gitu. Mungkin masih ada yang asing dengan Orari biar semuanya paham tentang Orari silahkan Pak. Oke, jadi Orari ini adalah organisasi amatir radio Indonesia yang berdiri tanggal 9 Juli 1968. Orari adalah wadah tunggal satu-satunya di Indonesia untuk kegiatan para amatir radio. Sebenarnya ini adalah organisasi hobi dan yang bergelut di bidang teknik dan radio, teknik elektronika serta teknik telekomunikasi, tetapi juga Orari adalah garda terdepan dalam komunikasi untuk bencana. Nah, jadi memang kalau kita ada bencana itu semua mati, jadi listrik mati, internet mati, tidak ada yang bisa bergerak, hanya Orari yang bisa bergerak. Dan itulah yang melaporkan ke pemerintah, ke dunia bahwa di sini ada terjadi bencana dan masih ada beberapa yang bisa diselamatkan. Terima kasih. Berarti sudah cukup tua juga ya. Iya, dan banyak juga ternyata cukup vital juga terutama ketika terjadi bencana tadi. Betul, betul. Apa boleh diceritakan Pak sedikit terkait kebencanaan yang pernah terjadi dan Orari? Iya, peran Orari di dalamnya. Waktu tsunami itu Orari duluan yang terjun ke sana. Waktu itu kita sama Ibu Susi turun langsung dengan pesawat mereka, pesawatnya Susi Air itu langsung turun di Aceh.
dan tim orari yang turun duluan, mereka ke sana mengidentifikasi berapa yang terkena bencana, berapa yang masih selamat, dan itu dilaporkan pemerintah. Karena tidak ada yang bisa melaporkan dengan komunikasi karena semua putus, hanya dengan radio yang bisa dilaporkan. Kedua yang dengan di erupsi Merapi, itu alhamdulillah orari menyelamatkan ratusan ribu keluarga. Dan itu tadi setelah adanya kejadian itu di Jogja itu ribuan orang ikut ujian orari. Betapa pentingnya memang komunikasi, dan sekarang di Merapi itu dipasang satu pemancar yang melaporkan kegiatan setiap per menit per jam keadaan Merapi, dan itu dimonitor oleh seluruh penduduk Jogja. Gitu. Wah, berarti cukup vital juga ya berarti fungsi orari, apalagi terjadi bencana tadi, tsunami, erupsi tadi ya yang baru. Erupsi Merapi. Kemudian pertanyaan kedua, Mbak Sofi. Ya, tadi kan sempat disinggung nih di kegiatan kita pagi ini kan ada kegiatan UNAR nih Pak. Mohon izin Pak dijelaskan untuk Bapak Kabalmon, peran Balai Monitor itu gimana sih terhadap penyelenggaraan UNAR itu Pak? Iya, jadi kegiatan UNAR atau yang disebut dengan Ujian Negara Amatir Radio adalah kegiatan yang memang dari dulu zaman amatir tahun 68 ya Pak Iwan ya mulai ada. Itu selalu dinanti-nantikan oleh para calon amatir radio maupun anggota amatir radio itu sendiri. Karena di kegiatan itulah mereka bisa mengikuti berperan serta menguji kemampuannya di bidang teknik elektronika, teknik komunikasi, sehingga nantinya akan mendapatkan izin amatir radio sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, UNAR ini karena memang usianya sudah lama dan ini sudah merupakan tugas tanggung jawab pemerintah, sehingga pelaksanaannya itu selalu ditangani oleh pemerintah. Cuma di awal mungkin kalau Pak Iwan juga sudah ingat, ya mungkin di bawah tahun 80-an ke bawah, kegiatan ujian negara amatir radio ini memang dilaksanakan oleh dulu namanya Perumtel itu, perusahaan umum telekomunikasi ya, karena ini BUMN. Waktu itu yang membidangi kelembagaan yang membidangi telekomunikasi belum ada, jadi Parpostel juga belum ada, sehingga dilaksanakanlah oleh Perumtel waktu itu Pak Iwan. Ya. Nah, dalam perjalanannya pemerintah membentuk lembaga-lembaga dan akhirnya di tahun 86 kalau saya tidak salah terbentuklah yang namanya Departemen Parpostel. Nah, di situ ada bidang pengendalian spektrum frekuensi radio yang juga di bidang itulah diadakan atau menangani masalah ujian negara amatir radio itu. Nah, sehingga berjalan waktu pula di tahun berapa kementerian-kementerian ini berganti, berpindah. Kita pernah ke Perhubungan kembali, terus pernah di kementerian namanya Kementerian Kominfo sampai dengan akhir 2024, dan sekarang ini di Kementerian Komdigi, Komunikasi dan Digital. Nah, kegiatan UNAR ini tetap dilaksanakan di UPT daripada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi saat ini. Nah, itu yang kami lakukan di Balai Monitor, termasuk di Balai Monitor kelas 2 Lampung saat ini. Berarti selain orari yang sudah lama, ternyata UNAR juga udah lama diselenggarakannya. Ya, sudah mengikuti. Jadi orari ini ada organisasinya, karena memang di sini harus kecakapannya diuji, ya disiapkan juga lembaga yang melakukan itu. Ya berarti kan ujian Pak ya, sistem ujiannya itu sekarang seperti apa sih Pak, boleh diceritakan? Iya, jadi kami melaksanakan kegiatan ujian amatir radio ini seperti yang kami lakukan hari ini. Jadi di Balai Monitor kebetulan hari ini itu melaksanakan kegiatan ujian amatir radio reguler ya, yang kedua. Nah, kami lakukan sebagaimana yang lalu, cuma modelnya yang berbeda ya, dari zaman dulu Perumtel sampai Parpostel. Itu kan dilakukannya Pak Iwan modelnya kayak manual gitu. Manual ya. Nah, jadi pesertanya datang seperti biasa, duduk di atas meja ujian, disodorkan soal. Jadi sebagaimana kita masih pakai kertas. Nah, sekarang itu modelnya tidak demikian lagi.
tapi melalui CAT, jadi Computer Assistant Test, dan ini online pelaksanaannya ya. Dan kalau dulu itu di orari itu kalau ujian itu ada merakit, nyoder, Ada prakteknya juga ya Pak ya? Morse gitu. Itu modelnya bedanya dengan saat ini. Jadi dulu betul kata Pak Iwan, kita peserta-peserta itu terutama yang mau naik tingkat ya, dari siaga ke penggalang, penggalang ke penegak, itu disodorkan perangkat elektronik, di depannya dirakit, misalnya membuat pemancar mini. Nah, di samping itu ada juga praktek ini Pak Iwan, Morse. Jadi semua anggota amatir radio dulu itu cakap, mampu memainkan Morse, sandi Morse. Nah, ini kan ada di situ kecepatan-kecepatan harus dia kuasai oleh seorang pegiat amatir radio. Menarik berarti ya, dari sistem manual ke sekarang CAT. CAT. Kalau pesertanya berarti perlu bawa laptop atau seperti apa? Karena CAT kan tadi. Iya. Jadi di hampir semua UPT di seluruh Indonesia ini itu disiapkan. Jadi termasuk di Balai Monitor Kelas 2 Lampung ini kami menyiapkan. Kecuali kalau misalnya itu dilakukan di luar kantor Balai Monitor dan pesertanya banyak, baru kami mencari tempat yang ada menyiapkan itu. Misalnya lembaga pendidikan yang punya lab komputer komputer. Nah, itu bisa kami lakukan di sana. Udah banyak tentang UNAR kita nanya-nanya, kita balik ke Pak Kaorda ya kayaknya. Iya. Nah Pak Kaorda, izin Pak, boleh diceritakan tentang kegiatan amatir radio itu seperti apa sih Pak? Jangan-jangan saya di rumah nih ternyata udah melakukan kegiatan amatir. Iya, tanpa disadari ya. Iya, setelah mendapatkan lisensi radio, para amatir ini banyak melakukan praktek-praktek seperti pembuatan uji coba antena gitu. Jadi kalau di toko itu dia ada antena buatan Amerika dengan daya pancarnya 60 kilo, gimana orari bisa buat sendiri dengan daya pancarnya 100 kilo gitu. Jadi ada terobosan-terobosan yang dibuat oleh kawan-kawan orari ini, baik radio dengan watt kecil dia bisa menjangkau kemana-mana, begitu juga dengan antena dan Morse. Jadi kalau di orari itu ada satu frekuensi seluruh dunia bisa ngobrol tapi hanya dengan Morse. Jadi nggak ada suara gitu. Nggak ada suara. Titit seluruh dunia itu. Amerika, Cina, semua ngobrol itu. WB-LAN namanya. Dan memang di Indonesia ini adalah salah satu anggota amatir radio nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Jadi memang harus diatur oleh pemerintah. Kalau enggak itu kacau gitu. Karena saking banyaknya Saking banyaknya. Karena pengguna amatir radio di Indonesia ini sangat banyak. Jadi memang itulah tadi kerjasama dengan Balmon sama pemerintah supaya tertib gitu. Kalau enggak gitu kacau nanti kita. Dan alhamdulillah ini sudah bekerja sama dengan baik selama puluhan tahun dan lancar. Kalau dulu kita itu tadi kata Pak Kabal mohon manual, dan kita kalau tes pertama itu misalnya nggak lulus Morse itu jabatannya Yankee Hotel. Jadi nggak Yankee Delta dulu. Kalau kan urutannya Yankee Delta, Yankee Charlie, Yankee Bravo. Tapi kalau dia tes pertama nggak lulus Morse, dia Yankee Hotel dulu. Dia tes lagi sampai dia lulus baru dia naik Delta gitu. Nah, itulah sulitnya gitu masuk orari itu dulu gitu. Kira-kira begitu. Ya berarti diajarin juga ya, nanti dibimbing juga sama senior-seniornya untuk ngoprek-ngoprek Pak ya, alat-alat elektronika seperti itu. Betul, jadi nanti kalau kita di Orda itu ada kegiatan latihan Morse. Terus kita ada lombanya, setiap Hempes itu ada lombanya, hadiahnya menarik, besar-besar, ada motor, TV. Nah itu memang jago-jago Morse se-Indonesia itu kumpul tuh. Iya, laki perempuan tuh, waduh ngetes gitu, dia pakai kecepatan lagi. Morse itu izin yang di perang-perang itu Pak ya, kalau saya sering tahu. Iya, kalau di pemerintahan itu ada namanya telik sandi. Ada di bidang pemerintahan telik sandi yang mereka itu yang komunikasinya dengan sandi se-Indonesia. Tadi disebutkan juga loh, berarti selain di Indonesia kita bisa berkomunikasi sama internasional juga. Iya, jadi kalau orari ini dia organisasi amatir
internasional. Nah, jadi seluruh dunia ada. Nah, dan di Jepang itu malah itu call sign-nya dibawa mati, ditulis di nisannya. Dan dia nggak boleh ada gantinya gitu loh. Jadi misalnya kayak saya Yankee Bravo for Victor apa Yankee, tulis nisannya. Dan dia nggak boleh orang pakai gitu. Itu hebatnya di Jepang. Kalau satu di kebanggaan. kalau di Indonesia dulu tahun 90-an, jangan Anda mengatakan saya ini hebat, gagah, kaya, kalau tidak ada di sini terselip handy apa ya? Pinggang, handy talkie, di pinggang sini. Nah, nanti setelah ada teknologi selular ini baru mulai ini tergeser. Tapi itu pun para pecinta penggiat amatir radio juga yang memang hobinya di situ tetap saja seperti Pak Iwan ini lanjut saja dia. Karena memang di situ persatuannya yang luar biasa daripada teman-teman amatir radio. Dan sekarang ada terobosannya Pak. Jadi dia nggak perlu pakai handy talkie, dia sudah bergabung di internet. Dengan apa istilahnya ini Android. Jadi dia ngebreaknya bisa di Android. Oh iya. Ya, bener sih yang disampaikan Pak Kabalman tadi. Sampai sekarang sih Pak kalau ada yang bawa HP kayak segen juga. Kebanggaan ya, suatu kebanggaan juga ya. Segan juga kita ngelihat. Karena dulu alat komunikasi cuma itu. Jadi memang pertama itu ya Pak ya, yang keren kelihatan itu. Sekalipun itu pakai ICOM 2N, yang besar paling besar alat komunikasi itu yang terkecil saat itu ada di pinggang. Ya itu yang paling keren waktu itu. Baru bergeser ke mulai ada pager. Terus masuklah selular dari teknologi AMPS sampai dengan GSM saat ini. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi kan kita udah nyinggung dikit ya masalah UNAR ya. Jadi kita mau tanya lagi nih Pak, kira-kira gimana sih penyelenggaraan UNAR di Balmond ini, kayak berapa kali UNAR ini diselenggarain? Apakah ada waktu-waktu tertentu? Mungkin boleh diinfokan ke sobat frekuensi. Dan juga izin sama peraturannya Pak, boleh dikasih tahu ke sekali frekuensi kita. Ya, jadi sekali frekuensi dan infrastruktur digital bahwa pelaksanaan UNAR ini yang dilaksanakan di setiap UPT infrastruktur digital dalam hal ini Balai Monitor itu tentunya berpegang pada ketentuan aturan yang ada. Jadi teman-teman di amatir radio juga itu kitab sucinya ada. Ya, sama dengan pengguna frekuensi lain. Ada di situ Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Terus sekarang ini mulai 2021 kemarin 2022 ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6. Terus lebih spesifik lagi ada peraturan Permen Kominfo dulu masih berlaku tahun 2018 nomor 17 ya Pak Iwan ya. Tentang amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk Indonesia. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri sebagaimana saya katakan di awal bahwa kami ini merupakan perjanjian kinerja dengan kantor pusat kita. Sehingga untuk tahun 2025 ini pelaksanaan ujian amatir radio itu kami rencanakan sebanyak 6 kali Pak Iwan untuk reguler, dan rencananya insya Allah dilaksanakan 1 kali non reguler di luar Kota Bandar Lampung. Nah, ini kembali lagi ke Pak Ketua Orda. Waktu sih sebenarnya masih panjang, tapi kita ini sudah berada di pertengahan tahun Pak Iwan ya. Sedikit lagi mungkin teman-teman sekali frekuensi infrastruktur digital yang menyaksikan podcast kita hari ini, mungkin di orlok lain Pak ya, ada yang berminat untuk menyelenggarakan kegiatan ujian negara amatir radio itu, persilahkan saja. Silakan laporan ke Pak Ketua dulu lah pastinya, Ketua Orda, bahwa misalnya di kabupaten saya ini ada peserta yang mau mengikuti UNAR, bisa tidak kami lakukan di sini di kabupaten ini, misalnya karena jauh dari Balmond Lampung, sehingga kami yang menuju ke sana. Ini bisa dilakukan demikian. Berarti sangat dipermudah Pak ya? Nggak bisa cuma sangat dipermudah. Jadi kegiatan ini tentunya tidak meminta bayaran ke para anggota amatir radio untuk diselenggarakan. Jadi penyelenggaraannya kami yang melakukan. Kami akan mengundang juga Ketua Orda pastinya, karena setiap kegiatan UNAR pasti beliau hadir, memberi sambutan, memberi arahan untuk selanjutnya menjadi anggota amatir radio.
Intinya pelayan prima lah. Iya, pelayanan prima benar-benar. Nah itu kan udah dikasih tahu sama Bapak Kabalmon kita peraturan-peraturannya. Semoga setelah mendengar podcast ini sekali frekuensi jadi akan lebih paham dan lebih sama taat ya dengan peraturannya. Nah tadi kan udah disinggung juga Pak terkait dengan sekarang ini udah banyak loh, handphone seluler gitu Pak ya. Betul. Nah kita mau nanya nih kira-kira minat generasi muda Iya, sekarang generasi Pak, muda gimana sekarang. sih untuk gabung ke Orari sendiri? Ya betul. Jadi memang untuk generasi muda sekarang ini memang kita kurang signifikan ya karena memang tergerus oleh Android ya, Android yang sudah maju dan memang Orari ini kan memang dia salah satu organisasi di bawah PBB. Jadi dia di bawah UNESCO, dia dunia memang diakui oleh dunia. Dan memang di Orari ini kita sudah punya satelit sendiri gitu. Kebetulan Chief Engineering NASA itu orang Orari, itu orang Jogja gitu. Dan memang kita selalu banyak terobosan, terutama nanti sekarang ini kita ngadakan yang untuk pramuka. Pramuka itu ada namanya Jota Joti. Jambore on the air dan Jambore on internet. Nah kita di situ supaya anak-anak pramuka itu bisa berkomunikasi lewat radio dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia waktu kegiatan pramuka itu, dan mereka sangat bahagia sekali bisa ngobrol misalnya dengan pramuka di Inggris gitu, tapi syaratnya harus bisa bahasa Inggris gitu. Dan kebetulan kemarin dari Orlok Metro itu dapat kan kita ada lombanya, siapa peserta terbanyak dengan komunikasi dengan luar negeri, pramuka luar negeri, kita kasih hadiah lah, piala gitu. Nah kebetulan Orlok Metro itu 2 kali berturut-turut, dan kita janjikan nanti untuk adik-adik yang ikut Jota Joti itu call sign gratis, ya gitu, tidak ada biaya gitu. Tidak ada biaya ya, berarti masih banyak juga yang berminat, terutama anak-anak pramuka tadi ya. Iya. Dan semoga aja setelah podcast ini tayang, setelah Seklik Frekuensi nonton podcast ini lebih Jadi tertarik banyak, lagi untuk Betul. lebih banyak yang terutama berminat. kaula muda kita Pak ya. Betul. Selanjutnya pertanyaan. Kalau Seklik Frekuensi nih mau gabung ke Orari berarti kan harus ikut ujian UNAR ya Pak ya? Iya betul. Berarti kan ada materi yang diujikan nih. Betul. Nah, buat Bapak Kabalmon pertanyaannya Pak, gimana sih bentuk ujian UNAR itu Pak? Apa aja materi yang diujikan di dalamnya? Iya, jadi ujian amatir radio ini gampang saja sebenarnya. Oh gampang aja ya. Apalagi anggota teman-teman amatir radio ini atau calon amatir radio ini kan memang sudah menggeluti dunia itu ya. Iya. Jadi banyak juga peserta-peserta itu memang backgroundnya di teknik misalnya, nah, sehingga memudahkan itu. Nah, namun demikian kami di Kementerian Komdigi dalam hal ini Direktorat Infrastruktur Digital sudah beberapa tahun terakhir ini sejak adanya CAT ini itu selalu ada inovasi juga, termasuk mengajak teman-teman atau pegiat amatir radio untuk menambah ilmunya. Jadi di aplikasi yang ada di kita itu juga sudah disiapkan namanya Sinau itu kan. Jadi mereka bisa belajar sendiri Pak Iwan ya. Betul. Nah Sinau ini kan sebenarnya isinya itu adalah ini bank soal. Jadi di situ ada ribuan bahkan jutaan mungkin ya soal-soal terkait yang diujikan pada saat ujian negara amatir radio itu. Nah itu bisa diakses, dibuka oleh teman-teman penggiat amatir radio, apakah itu yang calon amatir radio ataupun para amatir radio yang sudah memiliki izin IAR, mau naik tingkat dan lain-lain, itu semua ada di situ. Dan ini bukan sekedar hanya simulasi, tapi memang soal inilah yang keluar pada saat pelaksanaan unar-unar itu, nah, sehingga dimudahkan bagi teman-teman pegiat amatir radio Seklik Frekuensi sekalipun yang ada minat untuk ikut bergabung dengan Orari, baik itu Orarida, Orari lokal, itu ada jalannya. Nah terkait dengan materi-materi yang akan diujikan itu ya ada 3 atau 4 macam materi Pak Iwan ya. Betul. Itu ada Pancasila, ada teknik radio dan elektronika, terus apalagi satu bahasa Inggris kalau saya tidak salah. Nah
Nah, ini memang karena memang bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan, namanya bahasa internasional. Bagaimana anggotanya Pak Iwan mau komunikasi dengan Jerman, amatir Jerman, Jepang, Belanda, kalau bahasa internasionalnya nggak bisa. Nah, itu semualah yang diujikan sehingga setelah ujian nanti akan mendapatkan predikat atau status misalnya lulus sesuai dengan tingkatan yang mereka ikuti. Yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, ada tingkat siaga, tingkat penggalang, tingkat penegak. Itu, Mas. Ya berarti sangat dipermudah ya, tadi bahkan sebelum ujiannya udah dikasih tahu materi apa aja yang bakal diujikan, dan ada juga simulasinya di sini. Ada ya. Jadi itu tadi simulasinya ini memang simulasi benaran ya. Jadi bukan soal ini, cuma karena banyak soal di dalam. Jadi misalnya pelajari satu soal, ya nilai-nilai saja tergantikan di situ. Tapi kan sudah tahu bahwa ini soalnya, karena memang ini teknik juga ya. Jadi terutama elektronika Pak Iwan ya, teknik dan elektronika ini kan ya ada hitung-hitungannya juga. Jadi memang harus bawa hafal-hafal rumusnya lah. Terutama mau hitung panjang gelombang apa segala ini harus tahu lah kalau materi dia gitu. Nah setelah tadi ikut UNAR dapat IAR Pak, ini kan baru dapat izin ya Pak. Nah kemudian kalau kita mau masuk orarinya tuh step langkah-langkahnya seperti apa sih Pak? Atau ada berkas-berkas yang perlu disiapkan kemana gitu? Oh ya, jadi kita dari Orari Daerah Lampung memberi kemudahan. Jadi peserta itu cukup melampirkan fotokopi KTP saja, atau di WA ya. Kalau sekarang ini sistem WA, di foto kirim ke sekretariat, nanti kawan-kawan sekretariat yang prosesnya gitu. Jadi mereka tinggal terima aja. Tinggal terima beres ya. Beres saja gitu nanti. Dan kebetulan sekarang ini gratis. Jadi dari SDPPI tidak mengungut biaya sekarang nih. Alhamdulillah banyak pesertanya. Cuman nanti kalau untuk proses administrasi bisa langsung ke Orda gitu, lewat administrasi di Orda. Setelah mereka ujian amatir radio lulus, nanti baru kata Pak Kalbalmon tadi dapat IAR, izin amatir radio. Nah kalau sudah ada itu, mereka bebas tuh explore mau di berapa. Karena kebetulan Orari ini dia semua frekuensi dapat dikasih, all band namanya radionya itu. Jadi memang karena dia internasional, dia ada tingkatan, jadi ada siaga. Siaga itu dikasihnya 50 watt radionya, kapasitasnya. Kalau penggalang itu 500 watt. Ya, jadi dia bisa tambahan booster lagi 500 watt. Kalau dia penegak, dia bisa 1000 watt. Karena memang dia harus menjangkau dunia, dia harus wattnya besar gitu. Dan beda dengan organisasi yang lain yang standar, nggak bisa naik-naik gitu. Nah itulah Orari gitu. Ya berarti cukup mudah ya setelah dapat IAR, berarti untuk tinggal menghubungi sekretariat aja ya Pak ya. Dan sekretariatnya boleh diinfokan Pak lokasinya? Oh iya, Sekretariat Orari Daerah Lampung itu ada di PKOR. PKOR Komplek Perkantoran W Halim. Nah, nomor 1, jadi begitu pintu masuk keluar langsung Orari itu. Kelihatan antenanya dah. Nah, di situ bisa langsung dihubungi situ. Berarti tadi udah ikut UNAR terus dapat izin amatir radio ya Pak ya. Terus kan pasti ada statusnya nih Pak, status izin amatir itu. Boleh dijelaskan Pak mungkin? Iya, status jadi perizinan itu. Memang hal ini perlu diketahui oleh teman-teman amatir radio ya, baik calon amatir radio maupun pegiat amatir radio, apakah itu sudah siaga, penggalang maupun penegak. Ada nota dinas yang kami pernah sebenarnya sudah sampaikan ke teman-teman amatir ya, tapi ini sudah tahun 2021 masih berlaku sekarang. Mudah-mudahan Pak Iwan juga sudah dapatkan ini. Jadi di kami itu Pak Iwan ada dikenal 4 jenis status izin amatir radio. Yang pertama itu namanya status aktif, terus ada kadaluarsa, terus ada dicabut, dan ada namanya IAR-nya dihapus. Nah yang mana keempat kategori itu, yang pertama tentunya yang aktif adalah mereka yang sudah memiliki izin. Jadi kayak ini yang sekarang sudah ikut ujian amatir radio, nanti kan akan terbit IAR-nya tuh. IAR-nya berlaku, kalau siaga masih 3 tahun Pak ya? Enggak, 5 tahun semua. Oh 5 tahun semua.
siaga, penggalang, penegak itu 5 tahun semua ya. 5 tahun. Jadi itu akan berlaku selama 5 tahun. Nah itu yang dikatakan aktif. Nah ini ketika memasuki tahun kelima, maka dia akan melakukan perpanjangan izin amatir radio. Nah ini kalau dia perpanjang, itu perpanjangannya dilakukan 2 bulan sebelum misalnya berakhir masa berlakunya kadaluarsa. Jadi 2 bulan sebelum berakhir bisa dilakukan, dan paling jauh dia 1 hari sebelum expire kadaluarsa itu. Itu dikatakan aktif. Jadi itu masih termasuk perpanjangan. Nah, namun ketika dia itu masuk kadaluarsa, itu adalah berarti sudah tidak diperpanjang lagi. Dan pada saat mencapai 2 tahun izin amatir radio itu tidak diperpanjang, maka itu tadi dikatakan kadaluarsa. Nah ketika amatir radio yang tadinya memiliki izin ini tapi tidak diperpanjang selama 2 tahun, maka ketika dia ikut atau ketika dia mau memiliki izin amatir radio lagi, dia harus ujian lagi. Nah, namun yang perlakuannya adalah call sign-nya masih ditahan. Jadi call sign yang dia miliki itu masih diberikan lagi. Misalnya saya punya call sign Yankee Delta X Bravo Echo Sierra Besti. Nah, itu Besti. Pak Iwan tadi Yankee Bravo 4 Victor Alpha Yankee ceritanya. Nah itu ada masa-masanya. Nah itu masih bisa saya gunakan. Misalnya saya berakhir, saya kebetulan 5 tahun ke depan berakhir, saya tidak perpanjang. 2 tahun setelah itu saya tidak perpanjang, maka saya mau kembali aktif, saya ikut ujian lagi. Saya akan diberikan Yankee Delta tadi, mungkin saya nanti. Ini kan saya juga sudah pernah sampai ke Yankee Charlie ini. Cuma saya tidak perpanjang juga Pak Iwan. Jadi saya sudah 3 kali berganti call sign. Saya pernah punya call sign Yankee Charlie X Whiskey India November Win. Terus saya pernah punya call sign Yankee Charlie X Alpha Golf Charlie Automatic Gain Control Pak. Terkait dengan pekerjaannya di Balmond juga. Nah sekarang ini kemarin saya ikut lagi karena itu saya tidak perpanjang, daluarsa hilang, dicabut. Sehingga di Mamuju kemarin saya ikut lagi. Saya dapat lagi call sign tapi baru di Siaga nih Pak Iwan. Ya. Saya akan izin lagi kembali ke ordanya Makassar karena saya KTP-nya Makassar. Ya. Makanya saya Yankee Delta X 8. Kalau Pak Iwan kan 4. Ya, Makassar ini Sulawesi ini 8. Bravo Echo Sierra. Insya Allah di ujian berikut apakah saya bisa ikut di sini nanti juga untuk naik tingkat ke bisa, Pak. Penggalang terus ke penegak. Sudah mau pensiun Pak Iwan. Bisa. Nah, terus yang ketiga ada status izin itu IAR itu dicabut. Nah, dicabut itu karena ada beberapa alasan. Pertama, yang paling pertama habis ikut ujian kayak sekarang ini. 30 hari apa 3 bulan Pak Iwan? Tidak dia lakukan pengurus IAR-nya, maka dicabut izinnya. Ataukah dia melakukan pelanggaran karena di peraturan Kominfo tadi, keputusan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 ada di situ juga larangan-larangan terhadap amatir radio. Misalnya menggunakan frekuensi tidak sesuai dengan alokasi frekuensi yang sudah ditentukan, terus menyebarkan berita hoaks, menyiarkan lagu-lagu musik di radionya itu tidak boleh. Termasuk melakukan kegiatan yang dikenal dan sangat populer di amatir radio Pak Iwan. Iwa-iwa itu apa di sini Pak namanya Pak? Trek-trekan. Itu tidak boleh. Balapan. Nah, itu sangat disukai itu sama teman-teman amatir radio. Seru itu. Seru sekali di situ memang. Kalau itu dilakukan itu se-Indonesia bisa dari luar Indonesia datang itu. Ya. Nah, itu tapi itu tidak dibolehkan. Nah, ketika itu dilanggar, ini ada 11 atau 12 larangannya itu di amatir radio. Dilanggar itulah sampai IAR-nya itu bisa dicabut. Namun ketika dia hendak kembali memiliki izin amatir radio maka dia ikut ujian lagi. Nah, cuma sufiksnya masih tetap dipertahankan. Yang tidak dipertahankan sufiksnya adalah yang tadi kadaluarsa. Itu berganti dia punya call sign tadi yang saya punya base Pak Faya segala.
Nah, terus status keempat adalah dihapus. Nah, dihapus ini pemegang IAR ketika ujian kembali itu sufiksnya juga masih tetap dipertahankan Pak Iwan. Ya. Nah inilah empat status yang perlu diketahui oleh teman-teman atau sekelip frekuensi infrastruktur digital, terutama teman-teman penggiat amatir radio harus ketahui. Nah, sehingga yang sudah memiliki izin ya sebaiknya diperpanjang lah. Kami mengajak teman-teman karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa komunikasi ini memang sudah masih analog tetapi masih banyak diminati. Nah, termasuk kami di Balai Monitor Lampung ini Pak Iwan masih selalu mengadakan sosialisasi. Nah, termasuk mengajak sebenarnya generasi Z ini kan generasi Y ini kan tidak paham lagi nih teknologi ini. Ya minimal kita sosialisasikan dia paham bahwa pernah ada komunikasi model begini. Ini yang masih analog, masih pakai HT gitu, suaranya kedengaran, panggilnya Roger segala Pak Iwan gitu ya. Nah itu minimal kita perkenalkan ke Gen Z kita yang ada saat ini, generasi Z kita Pak Iwan, nah, supaya dia paham. Karena bisa saja anak-anak sekarang tidak tahu itu. Ya, ini kan mulai terakhir adanya di generasi kita Pak Iwan ya, generasi Y, X ya. Y ini sudah tidak tahu. Yang lahir di tahun 90-an, 97 ke atas sampai dengan apalagi generasi sekarang, Gen Z, apalagi berikut-berikutnya. Nah generasi Z yang sekarang inilah yang kita harapkan paham akan meneruskan ke generasi beta, gamma dan seterusnya. Gitu-gitu. Iya. Berarti setelah punya IAR juga masih ada yang perlu diperhatikan dari masa lakunya tadi Pak. Iya. Jangan sampai telat memperpanjang. Betul, karena di situ ada 5 tahun Pak ya, 5 tahun. Saya belum, kalau yang seumur hidup sudah ada juga ya. Udah 60 ke atas. 60 tahun, kalau usia sudah 60 tahun masih aktif kolsennya itu yang seharusnya berakhir tidak lagi diperpanjang Pak ya. Nggak lagi. Lagi. Karena KTP sudah lah gitu. ya. Ada ketentuannya gitu, usia terutama. Siap. Wah nggak kerasa ya tadi dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar, kira-kira udah ngobrol banyak udah ini. 3 jam setengah ya. Iya udah 3 jam setengah kurang lebih. Terima kasih Bapak Kabalmon dan Pak Kaorda yang sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan di pertengahan tahun. Iya, biasanya kan pasti instansi banyak pemerintah kegiatan nih. sudah banyak kegiatan ya. Sebelum mengakhirinya mungkin ada closing statement atau kata-kata hari ini nih. Yang pertama kita persilahkan. Iya dari Bapak Kaorda dulu. Pak. Kaorda dulu. Silakan Pak. Iya, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kami bahas tentang dunia amatir radio mulai dari kegiatan seru hingga manfaatnya bagi komunitas dan teknologi bisa membuka wawasan sekelip frekuensi. Radio amatir bukan hanya sekedar hobi tapi juga sebuah komunitas yang dapat mendukung kemajuan teknologi, komunikasi dan bahkan banyak membantu saat-saat darurat dan bencana. Jangan ragu untuk bergabung dan menjelajahi dunia radio amatir. Selamat berpetualang di frekuensi udara. Semoga sekelip frekuensi terinspirasi untuk belajar dan berkembang bersama kami di dunia amatir radio. Terima kasih. Mantap, jangan ragu, jangan bimbang berarti untuk join ke aja ya. Nah yang kedua closing statement Ya, dari Bapak Kabalmon, izin Pak. Ya, kami dari stakeholder pastinya pemerintah menjembatani daripada sekelip frekuensi infrastruktur digital terutama penggiat amatir radio ya. Jadi kami sudah berusaha bagaimana sehingga teman-teman yang tadinya tidak memiliki izin akhirnya memiliki izin, yang tadinya masih siaga misalnya hendak naik tingkat kami siapkan. Jadi Balai Monitor menyiapkan waktu unar reguler maupun non reguler kami siapkan pelaksanaannya setiap 2 bulan, mau berapapun pesertanya. Kami berharap sih setiap kami melaksanakan ada peserta yang ikut, tapi sampai misalnya 1 orang pun kami akan laksanakan. Karena ini bentuk pelayanan kami di Balai Monitor kelas 2 Lampung tentunya ya terhadap frekuensi infrastruktur digital. Gitu Mas. Iya.
Ya, pelayanan prima dari Balmon berarti untuk penggiat amatir radio di luar sana. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih juga sekali frekuensi yang sudah hadir, yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Juga sekali frekuensi, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita karena kita selalu update kegiatan kita ya. Di bawah sini ya, sosial Nanti media kita di bawah sini. Kita cantumin di bawah sini sosial media kita, bisa di follow. Nanti kalau kita mau adain ujian UNAR, kita bakal infoin di sana. Oke. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan lah pokoknya. Kemudian di like and subscribe juga video kita yang kali ini dan tunggu di episode selanjutnya. Saya Nurwan dan Sophie, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun sikap, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.